Awal tahun itu bukan cuman ngomongin soal resolusi doang, tapi kita harus ngeberesin apa yang kita nilai tidak efektif. Di dunia kopi sinyal, salah satu keputusan terbesar ya adalah keputusan untuk mensubscribe atau unsubscribe suatu analis. Dan di video kali ini gue bakal sharing cara gue pribadi untuk mengevaluasi analis untuk memutuskan apakah akan terus berlangganan atau berhenti sama sekali. Keputusan kita untuk berhenti berlangganan ke satu analis nggak selalu semerta-merta karena analis itu jelek atau berperforma buruk. Kadang penyebab lain kita bisa berhenti berlangganan ke satu analis karena kita melihat ada analis lain yang memiliki potensi jauh lebih tinggi. Dan untuk membuat kerangka ini jadi lebih sistematis, gue bakal ngebagiin 7 hal yang perlu lu perhatikan untuk sebagai bahan evaluasi lu untuk melanjutkan langganan analis atau mending lu cabut aja. Hal pertama sekaligus hal yang paling mendasar banget untuk menilai suatu analis layak buat lu subscribe apa enggak adalah dengan menilai yang namanya ekspektasi profit atau ekspektasi profit lu. Dimana ini gue memperkenalkan satu rumus ya, mungkin lu udah pernah dengar juga. Dimana untuk lu tahu ekspektasi profit lu dari satu analis, itu rumusnya adalah probabilitas dari analis tersebut lu kali sama RR rasionya. Dan ini gue langsung bakal contohin aja ke salah satu analis supaya kita ada data dan mengerti jauh lebih optimal ya. Dan ini gue bakal langsung coba simulasin aja pakai 3 analis dengan subscriber terbanyak saat ini. Yaitu yang pertama ada Udin Trade, yang kedua ada Nadim Channel, dan yang ketiganya ada Smart Forest. Kita mulai dari Udin Trade dulu. Dimana ini pakai table kayak gini aja nih ya. Jadi untuk dapat ekspektasi profit, lu perlu probabilitas dan RR rasionya. Kita mulai dengan probabilitas dari Udin Trade dulu. Dimana lu bisa ngeliat cara dapat probabilitas suatu analis, lu perhatiin di bagian profit settled-nya. Dimana dia profitnya nih 93 dibagi dari 228 sinyal yang udah pernah dia post. Nah, tinggal lu pakai rumus aja, 93 dibagi 228. Dapat probabilitasnya di 41%. Ini gue ketengahin dulu biar enak lihatnya. Dan untuk error rasionya ini terpampang ya. Lu pakai yang sebelah kanannya nih. Jadi yang sebelah kiri ini risknya 1, yang kanannya adalah rewardnya. Lu pakai yang di 2,08. Nah, nanti supaya lu bisa tahu nih kira-kira ekspektasi profitnya berapa. Berarti 41% lu kali sama 2,08. Yang artinya ekspektasi profitnya untuk channel dari si Udin ini ada di 0,85. Kita lanjut juga ke channelnya si Nadim. Kita pakai cara yang sama. Probabilitasnya di 72 dibagi 146. Ya 72 dibagi 146. Dengan error rasionya di 1,89. Dan kita kali aja sama juga. Dapat di 0,93. Yang sebenarnya kalau lu ngeliat dari sini aja udah ketahuan kalau Nadim memiliki ekspektasi profit yang jauh lebih tinggi daripada si Udin. Ini gue rapin sedikit. Iya. Dan yang terakhir kita bakal coba di Smart. Dimana kalau Smart Forex ini dia probabilitasnya ada di 74 dibagi 111. 74 dibagi 111 ada di 0,6667. Yang berarti ada di 0, ya di 67 persenan. Dengan error rasionya 1:1. Yang kalau kita kali juga, kita kali. Berarti dia ekspektasi profitnya, ini ketukar formatnya, ada di 0,67. Nah, kalau lu udah ngerti bagaimana rumus dari ekspektasi profit ini bekerja, berarti kita masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana cara kita pakai rumus ini untuk menentukan nih satu analis layak buat kita lanjut subscribe atau mendingan kita cabut aja. Ada 2 cara buat lu pakai. Cara pertama, aturan wajib yang nggak bisa lu ganggu-gugat. Ketika analis ini memiliki ekspektasi profit yang nilainya negatif, artinya analis tersebut sama sekali nggak layak buat lu subscribe. Analis tersebut nggak bakal ngasih lu keuntungan, malah akan membawa lu ke kerugian. Aturan keduanya, ketika analis lu udah memiliki ekspektasi profit yang positif, artinya ya dia udah layak lu subscribe. Nah, cara pakainya adalah dengan cara lu ngebandingin data dia dengan datanya di masa lalu. Lu ngebandingin data dia di tahun ini dengan ekspektasi profitnya di tahun lalu. Apakah ada peningkatan atau ada penurunan? Kalau ada penurunan, tentu lu perlu buat telah lebih jauh lagi nih. Yang bermasalah apakah di probabilitas dan error rasionya. Dan mungkin salah satu masalah ketika lu mau pakai cara kedua, banyak dari kita yang gak nyimpen data-data analis di tahun-tahun sebelumnya.
atau bahkan mungkin ada analis yang baru startnya di tahun 2025 ini. Cara untuk menyelesaikan masalah tersebut tinggal lu pendekin aja time frame-nya. Lu bisa ngebandingin dia dari data 6 bulan lalu atau 3 bulan. Yang penting lu pastiin ekspektasi profitnya ini selalu berada di posisi yang positif. Dan ada catatan penting untuk pengguna rumus ini juga bisa lu pakai ketika lu sedang menghadapi masalah untuk memilih salah satu analis dari dua analis yang setipe. Maksud gua analis yang setipe yang sama-sama probabilitasnya besar, RR rasionya rendah, atau yang sebaliknya, probabilitasnya rendah, RR rasionya tinggi. Nah, lu bisa pakai rumus ini untuk menentukan analis mana yang jauh lebih profitable. Cuman ini nggak bakal berlaku ketika lo memiliki analis yang dua-duanya memiliki tipe yang berbeda. Misal mau ngebandingin analis yang probabilitasnya tinggi dengan RR rasionya rendah dengan analis yang probabilitasnya rendah tapi RR rasionya tinggi. Karena pasti nanti kecenderungannya angka ekspektasi profitnya akan selalu lebih mengunggulkan yang memiliki RR rasionya tinggi karena pengalinya jauh lebih besar. Jadi kalau mau ngebandingin antara dua analis, lu pasin dulu dua analis ini memiliki tipe yang sama. Hal kedua yang perlu lu perhatikan untuk menilai suatu analis, yaitu nggak boleh adanya perubahan RR rasio secara besar. Di mana ini gua tekanin hanya pada RR rasionya saja. Untuk probabilitas, itu hal yang lumrah untuk berubah. Dan setiap analis pasti probabilitasnya akan berubah. Jadi untuk probabilitas nggak perlu lu pusingin. Selalu untuk masalah probabilitas, gue bakal patokin ke tabel yang bisa lu lihat di layar. Di mana patokan gue probabilitas pasti secara hukum law of large number atau hukum bilangan besar secara matematis, probabilitas selalu akan mengikuti RR rasionya. Seperti yang lu lihat nih, kalau bisa risk dia 1 tapi rewardnya 10 yang gede banget, pasti probabilitasnya akan kecil. Contohnya untuk break even-nya berarti probabilitas dia di 9%. Sedangkan kalau bisa lu ngeliat di RR rasionya yang 1:1, pasti dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang, probabilitasnya akan sangat mendekati dengan angka 50%. Nah, sekarang yang akan bermasalah adalah di perubahan RR rasionya. Karena dengan adanya perubahan RR rasionya, sangat berkemungkinan besar itu mencerminkan suatu analis berarti metodenya berubah. Dan ini hal yang gak gue sukain. Karena alasan pertama kali gue buat subscribe analis tersebut, karena gue suka sama metodenya. Karena metodenya cocok sama gue. Kalau tiba-tiba RR rasionya berubah, itu benar-benar kemungkinannya besar banget kalau dia berubah metode. Mungkin awal lu subscribe analis tersebut karena RR rasionya 1:1. Tiba-tiba pas lu cek 3 bulan terakhir, RR rasionya berubah jadi 1:2. Ini kemungkinan analisnya menggunakan perubahan metode. Jadi sekali lagi keep on your mind. Analis yang bagus yaitu analis yang RR rasionya nggak berubah sangat drastis. Dan gue juga bakal langsung ngasih contoh. Dan lagi-lagi kita pakai si Udin ya, karena dia subscribernya paling banyak, Elis mencerminkan kalau ini analis bagus. Ini kita bisa lihat nih, dari layar yang lu bisa lihat, ini data di 1 year ya. Dimana untuk saat ini, RR rasionya ada di 2,08. Dan mungkin sebagai contoh lu juga bisa perhatiin probabilitasnya kayak begini ya. Dan ini kok bisa kita ubah nih, ke bagian 5 tahun. Kita langsung submit, lu bisa ngelihat RR rasionya ada di 2,22. Yang artinya nggak ada perubahan yang masif. Tetap di sekitaran 2 secara rata-rata. Dan lu bisa ngeliat, untuk probabilitas juga jadinya turun karena datanya makin panjang. Kalau lu masih nggak yakin juga, lu bisa kecilin ke bagian per 3 bulannya. Dan lu bisa submit lagi, lu bisa lihat RR rasionya ada di 1,96. Yang artinya tetap di sekitaran 2 kurang lebih. Yang berarti perubahannya nggak masif dan lu bisa ngeliat karena datanya lebih pendek, pasti probabilitasnya jadi lebih meningkat. Dan ini adalah hukum dari bilangan besar. Dan sebelum kita masuk ke situ, kita fokus lagi ke RR rasionya. Jadi nih, kenapa orang-orang nih suka banget sama Udin? Kenapa orang-orang nih subscribernya banyak kok sampai 1.514 orang yang subscribe? Karena dia selalu konsisten pakai metode yang sama. Selalu pakai RR rasio yang besarannya sama di 1:2. Dan investor udah nyaman. Investor sama sekali nggak suka dengan perubahan. Makanya kalau lu sebagai analis, pastiin banget RR rasio lu nggak berubah macam-macam. Pasti kalau nanti Udin di suatu masa RR rasionya berubah jadi 1:1, gua yakin banget investor akan pada cabut. Dan buat standarisasi bakunya, suatu perubahan RR rasio lu katakan besar apa enggak, ketika dia melakukan perubahan nilainya sampai 0,8-an sampai ke 1 lah. Kalau mendekatinya di bawah perubahannya di bawah 0,5, ya itu nggak jadi masalah.
Nah, hal berikutnya yang perlu lu waspadain untuk memutuskan lu meng-unsubscribe suatu analis ketika terjadinya revenge. Dan gua rasa lu udah ngerti ya. Yang intinya revenge itu suatu analis dia ngasih sinyal terus-terusan makin lama makin banyak dan bikin loss-nya makin besar. Dan di sini gue bakal ngasih lu satu tips and trick yang bisa gue pakai untuk menilai nih, apakah analis ada potensi melakukan revenge atau enggak. Dimana ini gue mau nunjukin nih. Ini ada data satu analis yang bisa lu akses datanya di bagian statistik suatu analis, di bagian detailsnya. Nanti lu bakal dapet rincian data per tahunnya. Nah, lu kok bisa nanya ke orang-orang yang tentang analis, pasti analis itu lu kalau mau tahu revenge apa enggak, harus nunggu sampai dia ada bulan loss-nya. Atau bulan yang chartnya merah lah. Lu baru bisa tahu dia revenge atau enggak. Kalau dia selama 1 tahun atau selama periode tertentu full hijau semua, lu nggak bisa tahu dia revenge apa enggak. Dan itu adalah asumsi yang salah. Dimana gue pakai trik nih, supaya bisa tahu apakah analisnya ada potensi revenge apa enggak. Ini lu bisa lihat di layar, ini analis dari Januari sampai Desember semuanya full hijau. Di sini nggak ada merahnya sama sekali. Tapi tetap bisa ketahuan kalau analis ini ada potensi dia melakukan revenge. Caranya dengan lu mengindikasikan dulu nih, ada nggak sih bulan-bulan di mana profitnya tipis nih, nggak terlalu besar, tapi jumlah sinyalnya cukup banyak. Di mana ini kalau lu ngelihat, contohnya ada di bulan Februari. Di mana bisa lihat Februari ini untungnya lumayan tipis nih dibandingin rata-ratanya yang 1000-an pips. Februari dia cuma untung 410 pips dan jumlah sinyalnya ada 34 sinyal dari bulan Januari yang cuma 15 sinyal. Lu ketik di bagian show more yang lu klik, lu bakal ngeliat historisnya apa sih yang terjadi di bulan Februari dengan analis ini. Dimana ini kalau gua ceritain, awalnya analis ini ngasih sinyal, itu habis itu dia minus. Dia minus 160 pips, sempat balik naik lagi, habis itu dia ngasih sinyal dan dia loss lagi. Ngasih sinyal lagi, loss lagi, dan terus-terusan ngasih sinyal nggak pernah berhenti sampai titik terendahnya dia pernah minus di 1940 pips. Yang walaupun tengah-tengah bulan tiba-tiba market recovery lah sesuai dengan momentum trading dia. Akhirnya dia naik, dan akhirnya bisa positif di 410 pips. Tapi ada data yang tersembunyi kalau lu nggak buka di bagian detailsnya. Itu dari awal bulan sampai tengah bulan ini. Yang kali ini menunjukkan ini kebetulan aja market recovery hingga dia jadinya positif. Tapi karena dia bisa terus-terusan turun terus tanpa berhenti ngasih sinyal, ini ada indikasi analis ini revenge nih. Lu bayangin kalau habis tengah bulan ternyata market nggak recovery, nggak sesuai sama momentum dia. Yang arti loss-nya bisa makin dalam lagi. Dan itu adalah salah satu trik nih, buat lu bisa tahu analis ada potensi revenge apa enggak dari portofolio dia yang warnanya hijau. Nah, kalau kita ngomongin nih buat indikasi revenge, apakah sudah pasti ketika dia ada bulan yang lagi minus nih merah dan tiba-tiba sinyalnya banyak itu mencerminkan suatu analis melakukan revenge? Jawabannya enggak. Tetap perlu telaah lebih jauh lagi. Ini gue langsung pakai contoh aja biar gampang ya. Anggap aja lu ngeliat nih ada satu data analis lain yang berbeda. Di mana lu bisa ngeliat nih data analis ini lu ngerasa kok tiba-tiba ya. Dia di bulan April ini sinyalnya jumlahnya banyak. Ada 28 sinyal. Dan ini mungkin lu nggak bakal nilai ini revenge karena emang dia positif 1900 pips. Tapi anggap aja saat ini kondisinya minus lah. Ini lu tutup mata aja lu ubah jadi bisa minus 200 pips lah. Terus lu ngeliat dia minus 200 pips, jumlah sinyalnya ada 28 sinyal, apakah analis ini udah pasti revenge? Jawabannya enggak. Cara buat tuh benar-benar bisa mastiin analis itu revenge apa enggak, dengan cara lu samain data dia dengan data analis yang memiliki tipe yang sama, entah trending atau ranging, kemudian pilih di pair yang sama dan periode yang sama. Lu bisa ngeliat di sini dia ada 28 sinyal. Lu bisa nemu analis lain dengan tipe yang sama yang datanya seperti ini. Lu bisa ngeliat nih, di bulan April, dia juga mengindikasikan ada peningkatan jumlah sinyal sebanyak 36 sinyal dari rata-rata per bulannya yang paling di belasan sinyal sampai 20-an sinyal. Tiba-tiba ada lonjakan. Nah, dua lonjakan ini itu menunjukkan kalau emang momentum di marketnya sedang mendukung metode mereka untuk memberikan sinyal begitu banyaknya. Yang berarti momentumnya lagi emang sesuai aja, jadi sinyalnya banyak banget. Dan ini nggak pasti mencerminkan revenge. Makanya lu menggunakan asumsi yang salah kalau ngira yang sinyalnya banyak udah pasti revenge. Sekali lagi tetap perlu lu bandingin dengan analis yang setipe dulu buat mastiin apakah benar terjadi revenge. Yang berikutnya tentu lu bakal unsubscribe analis yang memiliki tipe sampai target stop.
Nah, gue bakal sharing tipsnya gimana cara kita nangkep bahasa nih suatu analis yang sampai target stop. Gimana nih sesuai data bisa lu lihat ya. Ini salah satu hal kunci paling gampang buat lu tahu apakah analis sampai target stop apa enggak. Dengan cara lu buka di bagian statistiknya. Dan lu lihat nih, best pair ya. Kalau bisa best pair dia adalah di XAUUSD, tapi lu lihat data profit per month-nya, semuanya di bawah 1000 pips, itu bisa gua jamin kemungkinan besarnya dia pasti sampai target stop. Karena rata-rata analis yang gua subscribe dan yang gua temuin yang best pair yang ada di gold, udah pasti profit per bulannya lebih dari 1000 pips. Nah, kalau lu masih nggak percaya sama gua, emang iya benaran ini ada indikasi dia sampai target sampai stop apa enggak? Nah, buat lu konfirmasinya dengan cara lu buka di bagian history sinyalnya. Ini lu bisa lihat bagian history sinyalnya dan lu bisa filter untuk di XAUUSD-nya. Anggap aja kan tadi gua ada indikasi target stopnya di XAUUSD. Kita buka data di bulan Desembernya. Lu bisa ngeliat nih, kalau dari secara historis di bulan Desember berarti startnya dari tanggal. Nah, dari sini nih, lu bisa ngeliat ya. Dia pertama ngasih sinyal di tanggal 1 Desember, terus 1 Desember lagi, terus 1 Desember lagi. Terus ini yang cancel kita abain aja. Lalu itu ngasih sinyal di 2 Desember, di 3 Desember, 3 Desember lagi. Lalu itu ngasih sinyal lagi 5 Desember, 12 Desember, 16 Desember. Dan abis itu udah kelar nggak ada sinyal lain. Lu bisa ngeliat nih, di awal bulan sinyalnya numpuk banyak banget. Dalam satu hari bisa ada 3 sampai 5 sinyal sekaligus. Tapi begitu dia sampai di tanggal 16 Desember, dari tanggal 17 sampai tanggal 31 ya tiba-tiba plong gitu aja. Tiba-tiba dia udah nggak ngasih sinyal sama sekali. Dan kalau bisa tadi lu perhatiin lagi di bagian statistiknya, di bulan Desember dia udah profit. Dan gua rasa dia kenapa berhenti? Karena dia sudah mencapai target. Dan itu cara nih buat lu konfirmasi dan memastikan nih apakah dia sampai target stop apa enggak dengan memanfaatkan fitur dari history sinyalnya. Hal kelima yang lu perhatikan, dan ini paling krusial, paling penting banget, ketika suatu analis nggak bisa membatasi loss. Dan sebenarnya walaupun ini hal yang sangat krusial, cara lu buat tahu dia nggak bisa membatasi loss dengan cara yang cukup mudah. Yang pertama, ketika dia turun level. Dia turun level udah mencerminkan dia nggak bisa membatasi loss. Yang kedua, ketika dia kehilangan status kemitraan. Kalau analis tuh udah terindikasi dua hal ini, entah turun level atau misalnya dia hilang status kemitraan, nah, itu ada kemungkinan besar dia nggak bisa ngebatasin loss. Nah, mungkin ini hal pribadi gue, ini taste pribadi gue ya. Tapi gue agak kurang suka sama analis yang ketika dia melewati batas konsekutif loss-nya. Bisa gue subscribe salah satu analis yang cons loss-nya ada 10 kali dan gue udah mewajarkan, oke, gue siap menerima 10 kali cons loss-nya. Ketika dia sampai cons loss-nya menyentuh 11 kali, 12 kali, ini udah masuk radar merah gue banget. Kemungkinan besar bakal gue unsubscribe. Tapi tetap bakal gue telah lebih jauh lagi nih. Apakah emang momentum pasarnya yang lagi jelek banget? Atau emang itulah. Cuman gue rasa dengan sebenarnya cons loss yang melewati itu tuh udah masuk radar gue yang menunjukkan kalau dia juga nggak bisa ngebatasin loss. Tapi tetap perlu ditelaah lebih jauh lagi. Yang paling penting nggak boleh turun level, nggak boleh hilang status kemitraannya. Hal keenam yang perlu diperhatikan adalah keluar dari data rata-ratanya, di mana ada 3 data penting soal rata-rata, yaitu average SL pips-nya, average TP pips-nya, yang berikutnya juga yang nggak kalah penting adalah average sinyal per month-nya. Nah, kita bahas dari average SL pips-nya dulu. Ketika gue memutuskan buat subscribe analis, biasanya gue udah nentuin ini dari batas stop loss-nya dia. Gue udah ngekelompokin analis tersebut. Dia per 100 pips-nya. Jadi gue udah kelompokin analis yang stop loss-nya 100 sampai 200 pips, terus analis berikutnya yang 200 sampai 300, 300 400, 400 sampai 500. Anggap gue udah pilih salah satu analis yang gue suka lah, di mana range stop loss-nya dia ada di 200 sampai 300 pips. Nah, lu tahu sendiri di TF Copy Sinyal, itu lu kalau pakai iSinyal itu dipastiin buat pakai fixed lot size. Yang artinya lot lu bakal selalu pakem, lot lu bakal selalu sama begitu-begitu terus. Nah, ketika gue udah tahu analis ini average stop loss-nya di 200 sampai 300, ya udahlah gue pakai risk per trade-nya gue anggap 1%. Paling kalau geser-geser ya gesernya nggak bakal jauh. Paling ke 0,5% sampai ke 1,5%. Kalau tiba-tiba di satu bulan sinyal dari analis tersebut stop loss pips-nya ada 500 pips,
itu berarti risk reward rate gue yang tadinya awal gue targetin 1%, bisa langsung lompat ke 2% sampai 2,5%. Dan itu adalah hal yang nggak disukain sama investor termasuk gue. Karena ya, gue risk manajemennya jadi berantakan karena jarak stop loss lu yang tiba-tiba berubah kayak gitu. Nah, makanya pesan juga buat para analis ya. Kalau emang lu mau jadi analis yang banyak subscriber ya, pastiin stop loss pips tuh average-nya ini nggak bervariatif banget lah. Lu jaraknya kurang lebih 100 pips saja. Jangan tiba-tiba 50 pips, start tiba-tiba 500 pips. Gue jamin investor pada kabur. Nah, hal krusial juga soal rata-rata ini adalah average sinyal per month-nya. Biasanya gue kalau ngejahit analis, gue udah kelompokin 2 analis. Satu analis yang agresif, dan satu analis lagi yang cenderung konservatif. Di mana ya secara namanya aja lo sudah ngerti ya. Kalau konservatif artinya jumlah sinyalnya per bulan nggak terlalu banyak. Sedangkan agresif jumlah sinyal per bulannya pasti banyak. Nah, gue ngekomboin mereka berdua supaya bisa saling nutupin ketika adanya loss dan bisa memperbesar profit ketika terjadi bulan profit. Anggap nih, A adalah analis yang agresif dan B adalah analis yang konservatif. Di mana si A rata-rata ngasih sinyal per bulannya sebanyak 15 sinyal. Analis B cuma ngasih 5 sinyal. Gue udah nih secara risk management, gue udah tentuin gue siap buat nanggung 20 sinyal per bulan. Kalau tiba-tiba analis B dia ngide mau perbanyak sinyalnya dia, tiba-tiba sinyal jadi 15 juga ikutan analisa, berarti per bulan tiba-tiba gue perlu nanggung 30 sinyal per bulan. Dan itu adalah hal di luar dari risk management gue, yang membuat gue juga kemungkinan bakal unsubscribe analis tersebut. Jadi key point lagi buat analis, kalau jumlah sinyal rata-rata lu per bulan range-nya 10, 12 atau berapapun, pastiin selalu sama ya. Tetap investor suka kepastian dan investor membenci ketidakpastian. Dan walaupun kayak begitu, ini bukan berarti mencerminkan lu boleh sampai target stop. Tentu kalau udah sampai target terus lanjut, investor jauh lebih suka ya. Dan cara terakhir nih buat bahan evaluasi apakah suatu analis layak lu subscribe atau enggak, yaitu dengan ngelihat bagaimana cara dia mengontrol loss-nya. Ini dari pengalaman pribadi gua. Gue pernah ketemu salah satu analis yang gue lumayan suka, di mana berdasarkan data statistik dia memiliki 3 best pairs. Pairs pertama adalah di XAUUSD, pair keduanya di GJ, dan yang ketiganya di UJ atau USD JPY ya. Nah, di antara 3 pair ini, gue nggak tertarik ke best one-nya, yaitu gold. Justru gue tertarik ke best two-nya, yaitu GBP JPY. Dan gue subscribe lah si GJ ini. Ketika gue subscribe, tiba-tiba selama periode gue subscribe tersebut, analis nggak ngasih gue sinyal sama sekali di pair GBP JPY. Gue bingung dong, kok bisa analis ini nggak ngasih sinyal sama sekali? Pas gue telusurin, gue telah lebih jauh lagi. Ternyata di bulan gua subscribe tersebut, analis itu sedang mengalami loss. Dan cara dia buat memitigasi loss, dengan cara dia fokusnya ke best one-nya doang di XAUUSD. Jadi semua pair lain selain XAUUSD nggak dapat sinyal sama sekali. GBP JPY nggak dapat sinyal, USD JPY nggak dapat sinyal. Semua sinyal dia dari awal bulan sampai akhir bulan berfokusnya di gold. Makanya tiba-tiba sinyal di gold tiba-tiba jadi jauh lebih banyak. Walaupun ini masih jadi pro kontra ya, apakah ini cara yang tepat buat mengontrol resiko? Tentu gue sebagai investor yang gue pengennya GBP JPY tapi gue nggak dapet GJ karena lu fokusnya ke gold, gue bakal unsubscribe lu. Nah, sekarang lu udah tahu bagaimana cara menilai analis lu dengan 7 kerangka tadi. Lu tinggal bikin list dari 7 tadi dan lu checklist apakah dia memenuhi atau nggak memenuhi. Kalau bisa ada part-part yang nggak memenuhi, ya silakan lu tentukan sendiri lah. Lu mau lanjut subscribe apa enggak. Dan key point paling penting nih dari semua hal kerangka ini, nggak boleh satu analis, lu analisa tiap minggu, tiap bulan. Lu tetap perlu ngasih dia waktu supaya sistemnya bisa bekerja. Kalau saran gue ya minimal banget kalau lu mau ngelakuin kerangka kerja analisa seperti ini, lu lakuin per 3 bulan sekali. Jangan 1 bulan sekali. Karena tujuan lu inget nih, ketika lu mau jadi investor kopi sinyal, lu nggak mau kerja. Lu mau dapat duit dengan cara yang lebih gampang, yaitu kopi sinyal dengan mengandalkan si analis ya. Kalau tiap bulan lu perlu mikir, lu perlu kerja, lu nggak usah jadi investor kopi sinyal, lu jadi analis aja.